Ya udah nulis ininya sih. Oke. Nah, soal nomor 1. Sebuah perusahaan ban ingin menguji diameter sampel ban yang telah diproduksi. Berikut merupakan hasil pengukuran diameter ban tersebut. Ada angka-angka itu kan? Berarti ada berapa ini datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N-nya ada 8. Tentukan rataan sampel. Berarti gampang ya. Yang ini. Rataan sampel adalah X bar sama dengan 568 ditambah 575 ditambah 572 tambah 573 ditambah 569 tambah 565 tambah 570 tambah 572, nggak cukup ya, kita taruh sini, dibagi N-nya. N-nya ada 8. Udah kalian hitung aja pakai kalkulator. Nilai tengah sampel. Maka yang kalian lakukan harus mengurutkannya terlebih dahulu. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kan 565, 568, 569, 572, 572, 573. Oh, 570 dulu ya. 570, 5, ini ada 570, 572, 572, 573, 575. Pas 8 data. Nilai tengahnya berarti adalah data keempat dan data kelima. Karena 8 bagi 2, setengah N-nya adalah 4. Kenapa 4? Dari setengahnya 8. Karena N-nya ada 8 kan. Berarti data keempat sama data kelima. Jadi mediannya adalah X4 tambah X5 bagi 2. Sama dengan 570 tambah 572 bagi 2. Berikutnya adalah range sampel. Range-nya kan X max dikurangi X min. X max-nya terbesarnya 575 dikurangi X min-nya 565 sama dengan 10. Varian dan simpangan baku. Variannya kan sigma X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Simpangan bakunya adalah akar dari varian. Nah, ini kan berarti misal 565 dikurangi X barnya di kuadrat ditambah 568 dikurangi X barnya di kuadrat dan seterusnya sampai data terakhir dibagi N min 1. 8 min 1. Itu. Buatlah histogram untuk data di atas. Jadi, ini kan gini. Sumbu Y-nya adalah frekuensinya. Di sini ada 565. Terus berapa tuh? 568, 569, 570, 572, 573, 575. Tinggal digambar. Ini kan satu, ini satu, 572, 572-nya 2 ding, segini. 573-nya 1, 575-nya 1. Terserah kalau kalian mau angka
angka di atasnya sini juga nggak apa-apa. Jadi histogramnya. Ada pertanyaan untuk soal nomor 1? Masih gampang ya? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, Bu. Nggak ada? Kita lanjut. Kita lanjut ke nomor 2. Berikut merupakan data sampel umur hidup baterai hasil produksi dalam bulan. Jadi 2 bulan, 3 bulan, 0,3 bulan, dan seterusnya. Terus kalian disuruh nyari rataan sampel. Sama ya, masih X bar sama dengan sigma X dibagi N. Ini kan total N-nya ada berapa nih? N-nya sama dengan 30. Ya udah, kalian tambahin satu-satu terus dibagi 30. Varian dan simpangan baku tetap ya. Varian rumusnya sigma X min X bar kuadrat dibagi N min 1. S-nya simpangan bakunya adalah akar dari varian. Jadi kalian tetap ngitung satu-satu. Jadi 2 dikurangi rata-rata kuadrat, ditambah 3 dikurangi rata-rata kuadrat, ditambah 0,3 kurangi rata-rata kuadrat, dan seterusnya. Nah, yang ini yang baru nih. Buatlah stem leaf plot untuk data di atas. Nah, itu kan dia koma-koma kan. Yang jadi stemnya adalah, ini harusnya stem. Nggak pakai pas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di slide baru aja ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang jadi stemnya, batangnya adalah angka-angka di depan koma. Sedangkan yang jadi daunnya adalah angka-angka yang di belakang koma. Jadi misal di sini, yang pertama yang 0, dulu. 0, ada 0,2. 0,2-nya ada 3. Berarti 2, 2, 2. Ini kalian coret aja. Biar ini. Terus berikutnya ada berapa? 0,3. Ada 1, 2. Berarti di sini 3. Kan coret. Terus ada berapa lagi? 0,4, 1. Nah, di sini 4. Terus ada 0,5, 1. Ini 5. Kayak gitu. Terus masih ada 0, enggak? Enggak ada kayaknya. Langsung ke 1. Yang depannya 1 ada 1,0 nih, paling kecil. 1,0. 1,1 ada enggak? Oh, ini ada 0,7 ternyata. Ini ada 7. 1,1 enggak ada. Adanya 1,2 sama 1,3. Sama 1,5-nya 2. Maka
2, 3, 5, 5. Terus ada 1 koma lagi nggak? Ada 1,8. Terus kita beranjak ke 2. 2 ada 2,0. 2,3, 2,5. Berarti 2035. Kita beranjak ke 3. 3 ada 3,0. Oh, ini 2,5-nya ada lagi nih. Tadi 2,5-nya belum dicoret ya kayaknya. Ada 3,0, 3,3. Ada berarti 0 dan 3. Sekarang yang ke belakangnya 4. Ada 4,0 sama 4,5. Maka di sini 0 sama 5. Yang belakangnya 5. Depannya 5, sorry. 5,5, 5,0, 5,5, 5,6, 5,9. Maka 0,569. Yang belakangnya 6 ada 6,0-nya 3, 6,51. Maka 0, 0, 0 sama 1. Nah, ini jumlahnya ada berapa? Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 6. 3, 2, 2, 4, 4. Di total dia harus 30. Nah, ini 30 enggak nih? 17, 21, 29. Tadi sebenarnya ada yang belum ya? Oh, ini 4,7 belum. Berarti ini di sini. Nah, di sini jadi 30. Nah, ini bentuk diagram stem lift-nya. Kayak gitu. Apa ada pertanyaan? Langsung tanya aja ya. Ya, Bu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 3. Berikut merupakan data sampel pengaruh massa biring terhadap durasi kausan biring. Satuan X dalam gram, satuan Y dalam hari. Tentukan rataan sampel dan 10% rataan terpotong masing-masing kelompok massa biring. Berarti ini kelompoknya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Kalian hitung masing-masing rata-rata sama rataan terpotongnya. Jadi kayak X bar kelompok 1 itu berapa? X bar kelompok 2 itu berapa? Sorry tanda tanya. X bar kelompok 3 itu berapa? Nah, rataan terpotongnya berarti kan X bar 10% ya. Kalian harus cari dulu 10% dari 4. 10% dari 4 adalah 0,4. Nggak bisa kan ngehapus 0,4 data. Makanya kita bulatkannya ke 1. Jadi satu data terendah dan satu data tertinggi dibuang. Jadi misal ini kan kelompok 1 nih. X 10% di kelompok 1, yang terendah berapa? 1,5, coret. Tertinggi 330, coret. Jadi tinggal 145 tambah 260 dibagi 2. Nah, misal X bar 10% di kelompok 2. Dicoret data yang terendah ini. Data tertinggi ini. Berarti tinggal 250 tambah 375 dibagi 2. Terus X bar 10% untuk kelompok 3
Ini yang terendah dicoret, yang tertinggi dicoret. Tinggal 180 tambah 420 bagi 2. Gitu. Varian dan simpangan baku rumusnya masih sama ya. Nggak perlu dibahas. Buatlah scatter plot untuk data di atas. Ya ini kan tinggal ini X-nya, ini Y-nya. X-nya kan X1-nya 700, Y1 145, berarti di sini misal. Terus habis itu di sini di bawahnya 105. Di atasnya 260, 330. Terus nanti ini yang 700 ya. Terus yang ini nanti 1000. Gambarnya gimana? Yang 1300 Y-nya di mana aja, kayak gitulah. Apa ada pertanyaan? Terutama rataan terpotong ya. Oh ya Bu, mau tanya Bu. Iya boleh. Kalau rata yang potong, memang kalau hasilnya 0, itu dibulatkan tak Bu? Iya, kalau nyari rataan apa gimana? Kenapa? Kalau rataan terpotong emang dibulatkan sih. Enggak. Jadi misalnya N-nya 30. Oh itu enggak, itu pas sih. Misal N-nya 35. Rataan terpotong, terus kalian disuruh nyari 10% rataan terpotong. Berarti kan 10% kali 35 kan? 3,5 kan? Iya. Enggak, kita nggak bisa motong 3,5 data kan? Gimana coba cara motong setengah data? Sedangkan jumlah data itu kan bilangan bulat. Nah itu. Makanya dibulatkan. Dibulatkannya kemana? Terserah kalian. Mau round up, round down. Ya dibulatkan yang ke yang terdekat aja. Cuman dalam kasus ini kan 0,4 harusnya terdekat ke 0 kan. Tapi kalau ke 0 kan nggak jadi rataan terpotong. Makanya dibulatkan ke 1. Kayak gitu. Yang dibulatkan itu N-nya, bukan hasil rataannya. Jadi kalau ini misal ini hasilnya kan 405 bagi 2. 255,5 berapa ya? 405 bagi 2 ya. 202,5. 205. Oh ya. Ya udah ini nggak usah dibulatkan. Ya biarkan koma aja. Yang dibulatkan adalah jumlahnya ini, N-nya. Karena N kan bilangan bulat. Nggak ada N-nya desimal. Iya, Bu. Apa ada pertanyaan lagi? Yang buat scatter plotnya, Bu. Nah, itu iya. Yang X-nya itu emang 700, 1000, 1300 gitu ya? Iya, bukan kan di sini. Bukan masukin data semuanya, terus nanti yang di Y-nya itu Y1, Y2, Y3, Y4, bukan gitu ya? Bukan. Ini, X-nya kan cuma 3 pilihan. Jadi titik ini, misal titik 145, titik ini, itu berarti 700,145. Titik kedua berarti 700,105. X-nya 700, Y-nya 145. X-nya 700, Y-nya 105. X-nya 700, Y-nya 260. X-nya 700, Y-nya 330. Yang ini X-nya 1000, Y-nya 250. Kayak gitu. Oh, berarti yang di bagian Y-nya ini yang masukin semua angka-angka itu ya, Bu? Iya, betul. Oh. Jadi titiknya di sini tetap ada 12. Oh. Ya, baik, Bu. Iya. Bu, saya itu ngejakannya satu-satu, Bu. Satu-satu jadi gimana? X700, yang X700 berarti kan ini kan 145, 105, 260 sama 330.
Itu saya cari rataannya, variannya, sama scatter plotnya. Jadi sendiri-sendiri. Ada 3 kali pengerjaan, Bu. Kalau scatter plot kan jadi satu aja nggak apa-apa. Kalau rataan varian simpangan baku emang satu-satu per kelompok kan. Karena soalnya kan kalau yang ini kan yang A sama yang B ini kan memang ditanya masing-masing kelompok. Makanya dicari satu-satu. Tapi kalau yang ini kan jadi satu, data tabel ini dipindah dalam bentuk grafik kayak gitu. Iya, Bu. Ada pertanyaan lagi? Belum ada mungkin. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Pertanyaan berikutnya, soal berikutnya. Berikut merupakan hasil studi mengenai hubungan antara perilaku merokok dengan pola tidur. Di bawah ini merupakan data waktu yang dibutuhkan untuk tidur antara kelompok perokok dan non-perokok. Tentukan rataan sampel, variansi dan simpangan baku sampel, dan dot plot untuk data kedua kelompok di atas. Rataan sama variansi nggak usah ditanya ya. Harusnya udah hafal, berkali-kali dibahas sebelumnya. Dot plotnya, ya berarti satu-satu sih. Kelompok smoker sendiri, kelompok non-smoker sendiri. Misal di kelompok smoker dulu. Dot plot kan garis, terus habis itu ini urutin deh dari terkecil. 13,8, 22,1, 23,2, 34,4, dan seterusnya. Nah, 13,8 ada berapa? Ada 1, berarti 1 titik. Terus 23,2 ada berapa data? 22,1 ada berapa data? Ada 1 data, berarti 1 titik. 23,2 1 titik. 34,4 ada 1 titik, dan seterusnya. Kalau semisal ada 2 data, ya berarti tinggal ditambah titik lagi di atasnya. Terus nanti non-smoker juga sama. Non-smoker digambar grafik dot plotnya juga. Diurutin dari yang terkecil. Misal terkecil berapa tuh? 13,9. 13,9 ada berapa titik? Ada berapa jumlahnya? Ada 1 aja, berarti 1 titik. Kayak gini. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Iya? Ada yang tanya kah? Belum, Bu. Oh, ya udah kita lanjut ke soal yang terakhir. Rataan sampel dan 10% rataan terpotong. Nah, ini jumlahnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. N-nya sama dengan 50. Maka rataannya, ya udah, rataan tetap ya. Sigma X dibagi N. Nah, rataan terpotongnya 10%. Kalian cari dulu 10% dari 50. Sama dengan 5 kan? Maka kalian buang 5 data terbawah dan 5 data teratas. Sehingga nanti kan N-nya sisa 40 kan? Karena 5 teratas sama 5 terbawah dihilangkan. 50 kurangi 5 kan 40. Tinggal kalian cari 5 terbawah itu berapa aja. 5 terbawah itu kayaknya ini 3, 4, 5, 6. Ini dibuang. Lalu 5 data teratas. Teratas berapa coba?
32 ini ya. 32 buang. 27 buang. Yang belakangnya 2 lagi. 24, 23, 20. Ya udah, sisanya ini kalian jumlahkan terus dibagi 40. Buatlah box plot data di atas. Nah, box plot kan bentuknya gini ya. Di mana yang ini adalah Q2. Ini Q1, ini Q3. Ini Q1 dikurangi 1,5, Q3 dikurangi Q1. Yang atas ini adalah Q3 ditambah 1,5, 1,5, sorry. 1,5 Q3 dikurangi Q1. Udah, kalian cari dulu Q1, Q2, Q3-nya berapa, baru digambar. Apa ada pertanyaan? Terutama menggambar box plot. Nyari itu langsung pakai rumus setengah n, seperempat n gitu kamu. Iya. Jadi Q1 tak tulis ini ya. Datanya kan ada yang koma. Q1 itu adalah data Ya. ke setengah n. Iya. Salah ya, ini Q2. Sorry. Q1 adalah data ke seperempat n. Q3 adalah data ke 3/4 n. Nah, setengah dari 50 berapa? 25 ya. Maka Q2 adalah X25 tambah X26 dibagi 2. Q1 seperempat dibagi 50. 50 Kak, bagi seperempat berapa? 12,5 ya. Dibulatkan ke atas, maka data ke 13. Ini sama, 3/4, 37,5 berarti data ke 38. Kayak gini. Terus kalian urutin dulu berarti. Dari terkecil ke terbesar. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke materi dulu ya. Nanti setelah materi kita buka ke Google Sheet-nya. Saya coba telaah Google Sheet-nya. Panas juga. Kita masuk ke materi minggu ini adalah materi tentang definisi probabilitas. Nah, ini sambil saya buka buku ya. Soalnya catatan saya ketinggalan di rumah. Mungkin kalian pernah ingat di kalkulus, kita pernah belajar tentang diagram Venn. Ingat nggak? Diagram yang gambar yang bulat gini loh. Nanti ada juga yang beririsan kayak gini. Ada juga yang bisa. Dulu zaman kalkulus pernah kan diajarin?
Pernah, Bu. Diagram Venn. Mungkin SMA juga pernah kan? Nah, pada diagram Venn ini, pada probabilitas kita juga pakai diagram Venn untuk menjelaskan 3 hal. Pertama ada yang namanya sample space. Yang kedua ada namanya event atau kejadian. Lalu yang ketiga ada namanya titik sampel atau sample point. Nah, satu kotak besar ini namanya adalah semua ini ya, satu kotak besar ini semua itu adalah sample space atau ruang sampel. Kalau secara definisi, ruang sampel adalah semua kemungkinan yang terjadi pada percobaan statistik. Jadi sample space atau ruang sampel ini adalah, saya taruh mana ya? Saya taruh sini aja lah. Ruang sampel adalah semua kemungkinan yang terjadi, semua kemungkinan pada percobaan statistik. Nah, yang kedua ada event atau kejadian. Yang namanya event atau kejadian itu adalah ini, yang di dalam lingkaran. Jadi ini adalah event atau kejadian. Nah, misal lingkarannya ada 2, kayak gini. Ada lingkaran A sama lingkaran B. Maka ini adalah 2 kejadian. Kejadian A dan kejadian B. Ini ada event A dan ada event B. Itu juga dengan ini. Ini juga ada 2 kejadian, 2 event. Jadi kalau secara definitif, event itu adalah subset dari ruang sampel, bagian dari ruang sampel. Nah, yang terakhir ada sample point atau titik sampel. Titik sampel itu adalah di dalam lingkaran ini ada titik-titik banyak. Ada titik-titik banyak. Di sini juga di luar mungkin ada. Nah, titik-titik ini adalah titik sampel. Titik sampel adalah bagian terkecil atau apa ya? Suatu kejadian unik dalam ruang sampel. Nah, ini. Titik sampel adalah setiap titik atau setiap kemungkinan pada ruang sampel. Tuh. Jadi misalkan ini
ada kejadian A, ini ruang sampel. Ruang sampelnya adalah seluruh bilangan bulat. X elemen bilangan bulat. Di mana A adalah bilangan bulat positif. Berarti titik sampel, misal kita ingin tahu titik sampelnya A. Titik sampelnya A ya berarti 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang bilangan bulat positif. Sedangkan titik sampelnya S, ya berarti minus tak hingga sampai 0 sampai seterusnya sampai plus tak hingga. Di mana ini adalah bilangan bulat. Kayak gitu. Ini adalah definisi dari ruang sampel, event, dan titik sampel. Apa ada pertanyaan? Nah, event sendiri itu banyak macam, nggak banyak sih. Event ini ada banyak bentuknya. Ada yang sifatnya komplement, ada yang sifatnya intersection, dan ada juga yang sifatnya mutually exclusive, dan ada yang sifatnya union. Nah, komplement itu apa sih? Misalnya ini ada sebuah S ya. Terus ini ada kejadian A. Maka yang di luar kejadian A ini adalah A komplement. Apa ya ini bahasanya? A apostrof. Jadi kalau misalnya A ini adalah bilangan bulat positif, A adalah bilangan bulat positif, maka A aksennya adalah bilangan bulat negatif yang di luar kejadian A, yang bukan kejadian A. Nah, A aksen adalah yang bukan termasuk A, yang bukan kejadian A. Nah, intersection itu adalah irisan. Jadi ini, misal ada A, ada B. Maka intersection-nya adalah yang tengah ini. A, irisan B. Mutually eksklusif itu yang tidak punya irisan. Tidak punya irisan. Jadi ini A, ini B. Nggak ada irisannya kan? Sedangkan union adalah gabungan. Jadi misalnya ada kayak gini, ini A, ini B, maka gabungannya adalah semuanya, semua yang di dalam lingkaran. Ini adalah A union B, gabungan. Kayak gini. Apa ada pertanyaan? Macam-macam kejadian? Kalau nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nggak ada pertanyaan? Atau ngantuk jam-jam makan siang? Jam-jam habis makan siang? Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah
Kok nggak nyala? Masih. Bagaimana cara Sorry tunggu. menghitung titik sampel? Buka tuh. Ini. Ini tuh nggak apa sih. Gimana sih cara menghitung titik sampel itu? Ada banyak cara menghitung titik sampel. Yang pertama adalah multiplication rule, aturan perkalian. Cara pertama adalah aturan perkalian. Aturan perkalian ini juga bisa digambarkan dengan menggunakan tree diagram, diagram pohon. Jadi misalkan pertanyaannya berapa titik sampel satu dadu dan satu koin dilempar bersamaan. Nah, satu dadu itu kan ada 6 kemungkinan kan? Satu koin ada 2. Maka bisa 6 dikali 2 sama dengan 12. Atau cara kedua, bisa kalian gambarkan diagram pohonnya. Misal, ini kan jadi 6. Karena dadu ada 6 kemungkinan kan? Keluar angka 1, keluar angka 2, keluar angka 3, 4, 5, 6. Terus, koin berarti ada Garuda, gambar atau angka. Terus ini juga gambar angka. Gambar angka, gambar angka, gambar angka. Kok hilang? Ini juga gambar atau angka. Nah, ini kalian total ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Totalnya ada 12 titik sampel. Jadi, kalau aturan perkalian bisa kalian gambarkan dalam diagram pohon, bisa juga kalian hitung dalam bentuk seperti ini. Kayak gitu. Misal nih, mungkin zaman SMA kalian pernah ingat ya, buat persiapan UNAS atau persiapan UTBK atau tes-tes itu misal berapa kemungkinan angka ratusan terbentuk, angka ratusan genap yang terbentuk dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa kemungkinan angka ratusan genap yang terbentuk dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6? Nah, itu mungkin kalian disuruh gambarin nih sama guru kalian SMA kotak-kotak. Kan ratusan, berarti ada 3 kotak nanti. Kalau ribuan berarti ada 4 kotak. Nah, karena di sini ada kuncinya, ada kata genap, maka yang di belakang ini, angka satuannya harus bilangan genap. Bilangan genap ada berapa? Ada berapa kemungkinan? Di pilihan ini, yang genap ada 2, 4, 6. Berarti di sini ada 3 kemungkinan. Nah, di sini tidak ada kata-kata tidak boleh terulang. Maka angka 2, 4, dan 6 boleh digunakan lagi di puluhan dan di satuan. Makanya di sini bisa 6 kemungkinan. Makanya 6 kali 6 kali 3, jatuhnya 108.
Beda cerita kalau berapa kemungkinan angka ratusan genap yang terbentuk dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan tidak boleh berulang. Ini akan berbeda cerita karena ada kata tidak boleh berulang. Kita gambar dulu kotaknya ada 3. Tetap yang diisi yang di paling belakang satuannya dulu karena dikunci harus genap. Di sini 3. Nah, setelah satuan diisi kita lari ke paling depan, ratusan. Karena dia sudah dipakai salah satu di satuan, maka kemungkinannya di sini sisa 5. Kan ada 6 kemungkinan nih, kalau nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi di antara 2, 4, dan 6 sudah digunakan di satuan. Maka berkurang 1 kemungkinan, jadi tinggal 5 kemungkinan aja kan. Nah, yang tengah, karena sudah dipakai di satuan dan di ratusan, sudah dipakai 2 nih dari 6. Berarti sisa 4 kemungkinan. Makanya di sini kotak kedua itu 4, tinggal dikali. 5 kali 4 kali 3. Jawabannya berapa? 60. Hasilnya akan berbeda ya, hanya dengan kata tidak boleh berulang, itu hasilnya akan berbeda. Di sini ada pertanyaan. Ini pada udah ngerti semua atau gimana? Atau, oh ini masih pelajaran SMA, Bu, gampang. Kalau nggak ngerti, nanya aja. Tiba-tiba nanti nggak bisa ngerjain. Kalau nggak ada, kita lanjut. Kalau kecepatan bilang aja ya. Tapi ini masih mengulangi pelajaran SMA sih. Tadi kan cara pertama kan perkalian ya, aturan perkalian. Nah, cara kedua adalah kalian ingat permutasi. Simbolnya P ya. Jadi misal N, P, R, berarti N faktorial dibagi N min R faktorial. Contoh dari permutasi, dari 6 orang, diambil 3 orang, menjadi juara 1, 2, 3. Nah, di sini kan berapa kemungkinannya? Ada berapa kemungkinan? Nah, di sini kan ada urutan ya. Ada urutan. Apa sih urutan tubuh maksudnya? Ya ini urutannya ada juara 1, 2, 3. Maka kalau ada urutan seperti ini, wajib menggunakan permutasi. Maka hasilnya adalah 6 permutasi 3. 6 faktorial dibagi 6 min 3 faktorial. Berarti 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Faktorial sendiri artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Kan bisa dicoret. Sisa 6 kali 5 kali 4. 120. Sedangkan cara yang ketiga adalah kombinasi. Kombinasi lambangnya C, dia tidak memperhatikan urutan.
Dia NCR rumusnya. NCR adalah N faktorial, R faktorial, N min R faktorial. Bentar. Ya benar. Contohnya, dari 6 orang, diambil 3 orang sebagai finalis. Nah, ada berapa kemungkinan? Nah, ini kan nggak ada urutannya ya. Ya pokoknya ambil aja 3 orang sebagai finalis. Maka di sini 6 kombinasi 3. 6 faktorial, 3 faktorial, 6 min 3 faktorial. Maka 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2 kali 1, dikali 3 kali 2 kali 1. Ini dicoret, dicoret. 3 kali 2 ini sama dengan 6. Sisa 5 kali 4. 20. Gitu. Nah, cara berikutnya ada permutasi bagian. Tadi cara keempat. Ada permutasi bagian. Permutasi bagian sendiri itu rumusnya N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, sampai dan seterusnya sampai N ke I faktorial. Contohnya apa? Misal, berapa susunan huruf terbentuk dari kata statistika. Nah, statistika ini ada berapa huruf? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka yang atas 10 faktorial. Dibagi S, ada 2 huruf. T, ada 1, 2, 3. A, ada 2. I, ada 2. Dan K, ada 1. Kayak gitu. Nah, yang terakhir ada permutasi siklik. Ini yang misal membentuk putaran. Ini rumusnya N-1 faktorial. Contohnya ada 5 orang duduk melingkar. Berapa kemungkinan susunan tempat duduknya? Maka P-nya adalah 5 min 1 faktorial atau 4 faktorial atau 24. Gitu. Apa ada pertanyaan? Ini masih mengulang SMA banget loh. Ada pertanyaan? Hening ya.
Lanjut, Bu. Oke. Kalau nggak ada, terakhir adalah bagaimana cara menghitung probabilitas. Terus Bu, gimana cara ngitung probabilitas? Hai, ini terakhir hari ini. Probabilitas sendiri, lambangnya adalah P. Sama ya kayak permutasi, mirip. P kecil adalah jumlah titik sampel. Alhamdulillah. Dibagi jumlah jumlah titik sampel pada kejadian dibagi jumlah titik sampel pada ruang sampel. Jadi semisal berapa probabilitas keluar angka genap pada pelemparan dadu? Maka probabilitasnya adalah jumlah titik sampel pada kejadian. Kejadian keluar angka genap pada lempar dadu. Itu angka genap pada dadu kan 2, 4, 6. Sedangkan ruang sampelnya pada pelemparan dadu itu pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jumlah kejadiannya ada 3. Jumlah titik sampel pada ruang sampel ada 6. Maka peluangnya adalah 3/6 atau setengah. Seperti ini. Jadi, cara menghitung probabilitas, definisi probabilitas atau peluang adalah jumlah titik sampel pada kejadian dibagi jumlah titik sampel pada ruang sampel. Begitulah definisi dari probabilitas. Apa ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Serius. Insya Allah. Oke. Oke. Kalau nggak ada, ya hari ini aja sih materinya. Nanti YouTube video recording dan PPT-nya akan saya share di e-learning. Video recordingnya seperti biasa ada di YouTube saya. Akan ada tugas juga di e-learning nantinya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke ini. Apa namanya? Yang tugas kelompokan. Yang data di Google Sheet. Sebentar ya. Bukan ya? Sebentar ya. Oh, baterainya mau habis. Kita agak cepat ya, baterainya ternyata mau habis. Sebentar.
mau buka. Nah, ini misal saya ambil contoh kelompok 32 nih. Kok nggak ada? Kok kosong? Kelompok 10 aja lah. Nah, datanya kan ini ya. Kalau dicari nilai total, ini 2034 dapatnya dari mana? Kok nggak ada hitungannya? Gini aja wes. Misal saya ambil data kelompok 1. Contoh pengerjaan ya. Ini data kelompok 1 ya. Kan yang pertama dicari ini. Mana sih? Total nilai data. Maka total nilai data adalah ini. Jadi kalian tunjukkan gitu loh rumusnya. Pakai rumus. Jadi jangan dihitung manual pakai kalkulator. Terus kalian pindahkan ke sheet-nya. Bukan kayak gitu. Dikerjain di sheet-nya langsung. Dan seterusnya sampai bawah. Jadi tambah satu-satu gitu. Ya ini intinya. ngerjainnya langsung di sheet-nya lah, Bu? Iya. Terus misal rataan. Oh, saya ngerjainnya di Excel dulu, Bu. Bukan, emang langsung di sheet-nya. Kan udah dijelaskan di sini. Kerjakan langsung pada Google Sheet ini. Gitu. Terus bisa nyari Nggak rataan. kebaca, Bu. Nah, nggak dibaca kan berarti. Misal rataan. Berarti kan total nilai data dibagi total data, jumlah data. Datanya 39 kan. Kayak gini. 10% rataan terpotong, berarti data ini kalian sort dulu. Data sort. Nah, 10% dari 3,9. Waduh, yang ini ikut ke sort ya. Sort range aja. Nah, berarti 10%-nya kan cari dulu nih. 0,1 dikali 39. Berarti 4 data terendah ini dihilangkan. Lalu 4 data tertinggi juga dihilangkan. Gitu. Baru di rata-rata. 15 ya sama, berarti 0,15 dikali 39. Dibulatkan ke 6. Berarti 6 data terendah sama 6 data tertinggi dihapus. Q1, Q2, Q3 kalian cari dulu. Q1 data keberapa, Q2 data keberapa, Q3 data keberapa. Nanti IQR itu adalah Q3 dikurangi Q1. Range itu adalah data tertinggi Xmax. Data tertinggi berarti ini ya. Dikurangi data terendah. Berarti ini. Variansi berarti yang tadi. Ini. Data ini dikurangi X bar. Mana X barnya? Pangkat 2 ditambah
data ini data yang ini dikurangi X bar kuadrat dan seterusnya dibagi, nanti kalau udah dibagi N-1. N-1-nya kan adalah 38. Dibagi 38. Simpangan bakunya berarti SQRT akar dari ini. Udah jadi seperti itu. Oke, sampai sini dulu ya, baterainya habis soalnya. Dan saya nggak bawa charger. Salahnya. Sebenarnya kalau histogram, scatter plot, sama box plot, kalian bisa langsung ambil dari menu chart. Jadi datanya itu di-sort dulu. Ini datanya di blok dulu. Dihilangin dulu ini. Insert chart. Nah, chartnya ini. Nah, ini kan ada scatter. Terus di sini juga ada histogram. Ada ini juga ada apa? Candlestick. Candlestick itu box plot. Nah, ini ada scatter, ada histogram juga, ada box plot juga, kayak gitu. Nah, box plot ini tapi kalian harus isi sendiri. Low itu kalau nggak salah, bentar. Oh, low itu yang ini. Low itu yang coba saya carikan ya. Box plot. Saya carikan gambar box plot. Nah, misal box plotnya yang ini ya. Low itu yang paling bawah. Garis paling bawah ini adalah low. Sedangkan open itu adalah garis yang ini. Garis yang bawah. Close adalah garis yang atas. High adalah yang paling atas ini. Jadi bagian bawah kotak itu open, bagian atas kotak itu adalah close. Ini adalah low, ini adalah high. Kayak gitu. Jadi ini kalian datanya isi sendiri. Terus nanti dia akan muncul gambarnya. Jadi misal low-nya adalah bisa nggak ya? Nggak bisa ya. Waduh. Nah, misal kalian gambar dulu, terus dulu di sini deh. Low, open, close, high. Misal low-nya 12, open-nya 20. Hasilnya ya. Close-nya 30, high-nya 45. Nah, low-nya kalian kok nggak mau? Nah, ini open, close, kayak gini. Harusnya muncul sih. Kolom 1 must be text. Data range, data range-nya ya, bentar. Found but only for provide. Apa ya satu lagi yang belum ke provide? Oh,
Hai. Astaga. Hai-nya ini. Kolom 1 must be text. Aduh, apa ya? Valid type. Oh, add access. Biar kejaran sama baterai mau habis lagi. Nah, kayak gini kurang lebih lah. Nanti coba diulik-ulik dulu. Tapi kali, oh enggak ya. Ya kurang lebih kayak gini lah. Nanti coba diulik-ulik dulu aja. Gitu sih. Coba dikerjakan lagi aja dengan cara yang benar. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup. Usahakan ditanyakan di grup. Kenapa? Biar sekali saya jawab itu bisa menjawab banyak pertanyaan gitu loh, nggak banyak pertanyaan berulang. Selain itu juga karena di WhatsApp campur sama chat-chat lainnya, nanti malah